Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami dari kelompok 2 yang menenggotakan saya sendiri Muhammad Iqbal, nomor BP 2010441010, dan rekan-rekan saya yaitu Ferdi Khairil Abdi, nomor BP 2010441019, dan Rian Yulma Susanto, 2010441030. Kali ini kami akan membahas tentang teori relativitas khusus. Yaitu yang pertama prinsip relativitas Galileo, yang kedua percobaan Thomson-Morley, yang ketiga prinsip relativitas Einstein, dan yang keempat transformasi Lorentz. Yang pertama, prinsip relativitas Galileo. Galileo menyatakan bahwa ruang dan waktu adalah mutlak. Sebuah benda yang diam cenderung diam kecuali jika padanya dikenakan gaya luar. Pembahasan relativitas Galileo hanya terbatas pada suatu rangkaian acuan inersia. Tidak ada kerangka acuan inersia yang mutlak, berarti sebuah eksperimen yang dilakukan di dalam sebuah keadaan yang kelajuannya seragam akan identik dengan hasil eksperimen yang sama dilakukan di dalam kendaraan yang diam. Hasil ini disebut dengan prinsip relativitas Galileo. Transformasi Galileo. Andaikanlah seorang pengamat O dalam suatu kerangka lembam mengukur kecepatan sebuah benda V, maka pengamat O aksen dalam kerangka lembam lain yang bergerak dengan kecepatan tetap U relatif terhadap O akan mengukur bahwa benda yang sama ini bergerak dengan kecepatan V aksen sama dengan V kurang U. Transformasi kecepatan ini akan kita sederhanakan dengan memilih sistem koordinat dalam kedua kerangka acuan sedemikian rupa sehingga relativitas U selalu pada arah X. Pada kasus ini, transformasi Galileo menjadi V aksen X sama dengan Vx dikurang U, atau V aksen Y sama dengan Vy, atau V aksen Z sama dengan Vz. Tampak bahwa hanya komponen X kecepatan yang terpengaruh. Dengan mengintegrasikan persamaan pertama, kita dapat memperoleh X aksen sama dengan X dikurang U kali T. Sedangkan diferensiasi memberikan dV aksen X per dt sama dengan dvx per dt, atau bisa disederhanakan menjadi A aksen X sama dengan AX. Untuk lebih pahamnya, bisa diamati pada gambar yang ada di pojok kanan atas. Selanjutnya, kita masuk ke contoh. Dua buah mobil melaju dengan laju tetap di sepanjang sebuah jalan lurus dalam arah yang sama. Mobil A bergerak dengan laju 60 km per jam, sedangkan mobil B bergerak dengan laju 40 km per jam. Masing-masing laju ini diukur relatif terhadap seorang pengamat di tanah. Berapakah laju mobil A terhadap mobil B? Misalkan O adalah pengamat di tanah yang mengamati mobil A bergerak dengan laju V sama dengan 60 km per jam. Anggap O aksen bergerak dengan mobil B dengan laju U sama dengan 40 km per jam. Maka V aksen sama dengan V dikurang U, sama dengan 60 dikurang 40, hasilnya 20 km per jam. Selanjutnya, percobaan Michel and Morley. Percobaan awal yang paling seksama untuk mendapatkan bukti kehadiran ether dilakukan pada tahun 1887 oleh fisikawan Amerika, yaitu Albert Einstein. Michel and rekannya Morley, mereka menggunakan interferometer Meson. Michel dan Morley percaya bahwa bumi tidak selalu diam relatif terhadap ether. Konsep ether ini sangat menarik karena sulit untuk membayangkan bagaimana sebuah gelombang dapat merambat tanpa memerlukan zat perambat, bahkan gelombang tanpa air.
Keuntungan sampingan yang dapat diperoleh dari penyelidikan terhadap ether ini adalah bahwa dengan mengamati gerak bumi mengarungi ether, akan terungkap pula gerak bumi relatif terhadap ruang mutlak. Rancangan percobaan Michel dan Morley. Dalam percobaan ini, seberkas cahaya seberkas cahaya monokromatik dipisah menjadi dua berkas yang dibuat melalui dua lintasan berbeda dan kemudian dipadukan kembali. Dapat dilihat pada gambar di samping. Karena adanya perbedaan panjang lintasan yang ditempuh kedua berkas, maka akan dihasilkan suatu pola interferensi. Anggaplah interferometer pada gambar bergerak dari kanan ke arah kiri dengan kecepatan V relatif terhadap ether. Kemudian relatif terhadap interferometer, ada angin ether dengan kecepatan ini dari kiri ke kanan. Dalam alat Michel and Morley, kedua cermin A dan B adalah tetap dalam posisi. Panjang L1 dan L2 adalah sama, maka dapat dirumuskan yaitu L1 sama dengan L2 sama dengan L. Lanjutan dari rancangan percobaan Michelson-Morley. Jika C adalah kecepatan cahaya yang relatif terhadap ether, maka kecepatan sinar 1 relatif terhadap interferometer. Bila sinar ini bergerak dari pengamat ke cermin A adalah C tambah V, dan waktu yang dibutuhkan adalah L per C tambah V. Sinar yang dipantulkan dari A merambat berlawanan arah dengan angin ether. Kecepatannya relatif terhadap interferometer adalah C dikurang V. Dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak L adalah L per C dikurang V. Kemudian, jumlah waktu untuk perjalanan keliling adalah delta T1, di mana T1 ini rumusnya yaitu L per C tambah V tambah L per C kurang V. Kemudian diperoleh hasil 2CL per C kuadrat per V kuadrat. Dan selanjutnya itu hasil akhirnya 2L per C kali 1 per V kuadrat per C kuadrat pangkat min 1. Lintasan sinar 2 relatif terhadap interferometer, tegak lurus pada angin ether. Dalam perjalanan dari pengamat ke B, sinar itu harus bergerak lambat menentang arus, dengan kecepatan relatif terhadap ether. Resultan kecepatan ini dan kecepatan V adalah tegak lurus pada angin ether, dan besarnya adalah akar C kuadrat kurang V kuadrat. Kecepatan ketika kembali juga sama, yaitu akar C kuadrat kurang V kuadrat, dan waktu T2 untuk perjalanan keliling adalah T2 sama dengan 2L per akar C kuadrat per V kuadrat, di mana hasilnya yaitu 2L per C dikalikan dengan 1 per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat pangkat setengah. Kemudian perbedaan waktu perjalanan untuk sinar 1 dan sinar 2 adalah T1 dikurang T2 atau delta T. Dan perbedaan lintasannya adalah delta X. Sehingga perbedaan lintasan rumusnya yaitu delta X sama dengan 2L dalam kurung siku, yaitu 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat pangkat min 1 dikurang 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat pangkat min setengah. Sebagai akibat dari perputaran, benda lintasan berubah sebesar delta X dikurang delta X aksen. Perubahan suatu panjang gelombang menyebabkan perubahan suatu rumbai memotong garis referensi bila dilihat dengan teleskop, sehingga perubahan rumbai yang diharapkan atau delta M-nya adalah delta M sama dengan delta X dikurang delta X aksen per lambda, di mana diperoleh hasil 2L per lambda dalam kurung siku 2 dikalikan dengan 1 pangkat 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat pangkat min 1 dikurang 2 dalam kurung 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat pangkat min akar setengah. Jika V kecil dibandingkan dengan C, maka perbandingan V kuadrat per C kuadrat sangat kecil dan
aproksimasi yang baik adalah 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat pangkat min 1 sama dengan 1 per V kuadrat per C kuadrat. Kemudian aproksimasi ini menjadi delta M sama dengan 2L per lambda dikali V kuadrat per C kuadrat. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu prinsip relativitas Einstein. Einstein mendasarkan teori khususnya mengenai relativitas pada 2 postulat. Yang pertama yaitu prinsip relativitas. Hukum-hukum fisika harus sama di dalam semua kerangka acuan inersia. 2. Kelajuan cahaya selalu konstan. Kelajuan cahaya ini dalam ruang hampa udara memiliki nilai yang tetap yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Di dalam semua kerangka inersia tanpa memperhatikan kelajuan pengamat maupun kelajuan sumber yang memancarkan cahaya. Selanjutnya yaitu konsekuensi teori relativitas khusus. Ada beberapa konsekuensi teori relativitas khusus, diantaranya yaitu yang pertama, keserentakan dan relativitas waktu. Yang kedua yaitu pembuangan waktu. Yang ketiga paradoks anak kembar. Yang keempat yaitu pemendekan panjang. Dan yang terakhir yaitu efek Doppler relativistik. Materi selanjutnya yaitu keserentakan dan relativitas waktu. Eksperimen pemikiran ini dengan jelas mendemonstrasikan bahwa dua kejadian yang terlihat serentak bagi pengamat pertama tampak tidak serentak bagi pengamat kedua. Dengan kata lain, dua kejadian yang terjadi secara serentak di dalam satu kejadian kerangka acuan secara umum tidak serentak di dalam kerangka kedua yang bergerak relatif terhadap kerangka pertama. Artinya, keserentakan bukanlah konsep yang mutlak, melainkan bergantung pada keadaan gerak pengamatnya. Eksperimen pemikiran ini, Einstein menunjukkan bahwa kedua pengamat tidak sepakat mengenai keserentakan dari kedua kejadian tersebut. Ketidakpastian ini, bagaimanapun juga, bergantung pada waktu transit cahaya terhadap para pengamat. Oleh karena itu, tidak mendemonstrasikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relativitas. Pada kenyataannya, seluruh efek-efek relativistik yang akan kita bahas dari sekarang akan mengasumsikan bahwa kita mengabaikan perbedaan yang disebabkan oleh waktu transit dari cahaya terhadap pengamat. Selanjutnya yaitu pembuangan waktu. Berdasarkan postulat kedua dari teori relativitas khusus, kedua pengamat pasti menggunakan kecepatan cahaya sebagai kelajuan cahaya atau C. Oleh karena itu, cahaya merambat lebih jauh menurut pengamat pertama. Ini berarti selang waktu atau delta T yang diukur oleh orang pertama lebih panjang daripada selang waktu delta TP yang diukur oleh orang kedua. Untuk memperoleh hubungan antara kedua selang waktu ini, maka baik bagi kita untuk menggunakan segitiga siku-siku. Teorema Pythagoras memberikan delta CT per 2 kuadrat sama dengan delta C delta T per 2 dikuadratkan ditambah D kuadrat. Kemudian kita cari delta T-nya, diperoleh delta T sama dengan 2D per akar C kuadrat kurang V kuadrat. Kemudian diperoleh hasil D kuadrat per C akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Oleh karena delta TP sama dengan 2D per C, kita dapat merumuskan hasil dari sebagai rumus penggabungan yaitu delta TP, delta T sama dengan delta TP per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan lambda dikali delta TP, di mana lambda yaitu 1 per 1 kurang akar 1 per V kuadrat per C kuadrat. Selanjutnya itu ada paradoks anak kembar. Perhatikan sebuah eksperimen yang melibatkan sepasang anak kembar bernama Spedo dan Goslow. Ketika mereka sama-sama berusia 20 tahun, Spedo si petualang merencanakan perjalanan nekatnya ke planet X. Misalnya kita sebut saja planet Mars.
yang berjarak 20 tahun cahaya dari bumi. Perhatikan bahwa 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh cahaya di dalam ruang angkasa selama 1 tahun. Selanjutnya, pesawat antariksa Speedo mampu mencapai kelajuan 0,95 C. Pada saat ia kembali ke bumi, Speedo terkejut mendapati bahwa usia Goslow sudah bertambah 42 tahun dan sekarang sudah berusia 62 tahun. Sementara itu, usia Speedo hanya bertambah 13 tahun. Di sini kita lihat dari kerangka acuan Goslow, dirinya berada di dalam keadaan diam, sedangkan saudaranya meluncur dengan kelajuan tinggi menjauhinya, kemudian kembali lagi. Menurut Speedo, dirinya tidak bergerak, sedangkan Goslow dan bumi pergi menjauhinya, kemudian kembali lagi. Hal ini mengantarkan kita pada suatu yang tampaknya kontraktif yang diakibatkan oleh sifat simetri yang sepertinya berlaku pada pengamatan kita, siapa yang akan tampak lebih tua. Situasi dalam permasalahan ini sebenarnya tidak simetris. Untuk mencari jalan keluar dari apa yang nampaknya paradoks, ingat bahwa teori relativitas khusus menggambarkan pengamatan-pengamatan yang dilakukan di dalam kerangka-kerangka inersia yang bergerak relatif terhadap satu sama lainnya. Speedo, si petualang angkasa, pasti mengalami sejumlah percepatan selama perjalanan karena ia harus membakar mesin roketnya untuk memperlambat dan bergerak kembali ke bumi. Sebagai akibatnya, kelajuannya tidak selalu seragam sehingga ia tidak berada dalam satu kerangka saja. Oleh karena itu, sebenarnya tidak terdapat paradoks, hanya Goslow yang hanya berada pada satu kerangka inersia dapat membuat prediksi yang tepat berdasarkan relativitas khusus. Selama tahun-tahun yang dilalui Goslow, bagi Speedo waktu hanya berlalu sekitar 4 bulan saja. Hanya Goslow yang berada dalam kerangka inersia tunggal dapat menerapkan rumus pengembangan waktu yang sederhana untuk perjalanan Speedo. Dengan demikian, Goslow mendapati bahwa jika usianya bertambah 42 tahun, usia Speedo hanya bertambah 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat pangkat minus setengah. Atau 42 tahun sama dengan 13 tahun. Jadi, menurut Goslow, Speedo menghabiskan waktu 6,5 tahun meluncur ke planet X, kita sebut saja ke Mars, dan 6,5 tahun kembali lagi ke bumi, sehingga jumlah waktu peluncuran adalah 13 tahun, sesuai dengan pernyataan kita sebelumnya. Selanjutnya itu adalah pemendekan panjang. Kita bayangkan sebuah pesawat sedang meluncur dengan kelajuan V dari satu bintang ke bintang lainnya. Ada 2 pengamat, satu berada di bumi dan yang lain berada di dalam pesawat. Pengamat yang diam di bumi dan diasumsikan relatif diam terhadap kedua bintang, mengukur jarak antara kedua bintang sebagai panjang wajar LP. Menurut pengamat tersebut, selang waktu yang dibutuhkan pesawat untuk melakukan perjalanannya adalah LP sama dengan delta T per V. Jalur lintasan antara kedua bintang yang dilalui pesawat tersebut terjadi pada posisi yang sama untuk penjelajah ruang angkasa. Dengan demikian, penjelajah ruang angkasa mengukur selang waktu wajar delta TP. Oleh karena penggembungan waktu, selang waktu wajar dihubungkan dengan selang waktu terukur di bumi, yaitu delta TP sama dengan delta T per gamma. Oleh karena penjelajah ruang angkasa mencapai bintang kedua dengan waktu delta TP, ia menyimpulkan bahwa jarak L antara kedua bintang adalah V dikali delta TP, atau sama dengan V dikali delta T per gamma. Oleh karena panjang wajar adalah L sama dengan V dikali delta T, maka kita peroleh L sama dengan LP per gamma.
atau LP dikali akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Baik, selanjutnya itu ada efek Doppler relativistik. Akibat penting dari penggabungan waktu adalah pergeseran frekuensi untuk cahaya yang dipancarkan oleh atom-atom yang bergerak dibanding dengan cahaya yang atom-atomnya diam. Pada kasus bunyi, gerakan dari sumber relatif terhadap medium perambatan dapat dibedakan dari gerakan pengamat relatif terhadap mediumnya. Gelombang cahaya haruslah dianalisis secara berbeda karena gelombang cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat dan karena tidak ada metode untuk membedakan gerakan sumber cahaya dari gerakan pengamat. Jika sumber cahaya dan pengamat saling mendekati dengan kelajuan relatif V, frekuensi Fp yang diukur pengamat adalah Fp sama dengan akar dari 1 ditambah V per C dibagi akar dari 1 dikurang V per C dikali Fs, di mana Fs adalah frekuensi sumber yang diukur pada kerangka diamnya. Perhatikan bahwa persamaan pergeseran Doppler relativistik tidak seperti persamaan pergeseran Doppler untuk bunyi, hanya bergantung pada kelajuan relatif V dari sumber dan pengamat, serta berlaku untuk kelajuan relatif hingga sebesar C. Selanjutnya kita akan masuk ke transformasi Lorentz. Telah kita lihat bahwa transformasi Galileo mengenai koordinat, waktu, dan kecepatan tidak taat dengan asas kedua postulat Einstein. Meskipun transformasi Galileo sesuai dengan akal sehat kita, tetapi ia tidaklah memberi hasil yang sesuai dengan berbagai percobaan pada laju tinggi seperti yang akan kita ilustrasikan. Oleh karena itu, kita memerlukan seperangkat persamaan transformasi baru yang dapat meramalkan berbagai efek relativistik seperti penyusutan panjang, pemuluran waktu, dan efek Doppler relativistik. Transformasi yang memenuhi persyaratan ini dikenal sebagai transformasi Lorentz. Seperti halnya transformasi Galileo, transformasi Lorentz mengkaitkan koordinat dari suatu peristiwa X, Y, Z, dan T sebagaimana diamati oleh kerangka acuan O dengan koordinat peristiwa yang sama X-aksen, Y-aksen, Z-aksen, dan T-aksen yang diamati dari kerangka acuan O-aksen yang sedang bergerak dengan kecepatan U terhadap O. Seperti di depan, kita menganggap bahwa gerak relativitasnya adalah sepanjang arah X atau X-aksen positif bergerak menjauhi O. Bentuk persamaan transformasi Lorentz ini adalah X-aksen sama dengan X dikurang UT dibagi akar dari 1 dikurang U kuadrat per C kuadrat. Y-aksen itu sama dengan Y dan Z-aksen sama dengan Z. Maka kita dapat menghitung waktunya, yaitu T-aksen sama dengan T dikurang U kuadrat per C kuadrat dikali X per akar dari 1 dikurang U kuadrat per C kuadrat. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.